Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah wa thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya Pak Sukri Langkuteh, sekarang sebagai Chairman Andaman Institute of Maritime Technology. Jadi satu kampus swasta dalam bidang maritime, teknologi maritime di Thailand Selatan. Dan sebelum ini saya pernah menjabat sebagai wakil rektor kerjasama di kampus Fatwa University, satu-satunya kampus wakaf, kampus Islam di negara kami Thailand, yang mana setakat ini kampus-kampus seluruh negara kurang lebih 178, dan satu-satunya kampus Islam ataupun Islamic University in the country. Jadi kalau sebutkan tentang Islam di Thailand itu, orang di Indonesia mungkin memahami bahwa kebanyakan orang Islam di Thailand Selatan. Sebetulnya orang Islam di Thailand itu sudah lama mempunyai kedudukan yang berbeda di selatan, di tenggara, di utara, dan juga di sentral. Kalau yang kita sering mengetahui bahwa di Thailand Selatan itu mempunyai umat Islam yang berketurunan Melayu. Mereka menggunakan bahasa Melayu, gaya Malaysia, gaya Kelantan. Dan kalau sebelah Kedah Perlis juga di sana mempunyai orang Melayu yang menggunakan bahasa dialeknya kurang lebih sama dengan Kedah dengan Perlis di Malaysia. Dan mereka adalah keturunan Melayu, biasanya budayanya kurang lebih sama Melayu di Malaysia ataupun Melayu di Riau, kurang lebih gitu. Cuman kalau di Bangkok sebetulnya kita kalau di Bangkok itu kita jarang memikirkan bahwa di Bangkok itu ada umat Islam. Tapi sebetulnya di Bangkok itu adalah tempat yang memang banyak sekali di kosmopolitan itu orang Islam, di kawasan-kawasan yang ada masjid. Jadi kalau kita mau menziarahi orang Islam di Bangkok, kita harus cari masjid dulu. Karena di Bangkok itu masjid kurang lebih 178 ya. Dan kalau kita mau dapatkan makanan halal, kita mau dapatkan komunitas muslim, itu kita harus cari masjid dulu. Kalau kalian mau ke sana dan sudah dapatkan Grab, jadi kita cari masjid, kita akan dapat komunitas muslim dan di sana ada makanan halal. Kalau di Bangkok lagi, selain dari orang Islam keturunan Melayu, ada juga orang Islam keturunan Jawa, keturunan Makassar, itu yang di Asia Tenggara, dan ada juga yang berketurunan Cina, yang berketurunan Punjabi, subkontinen. Dan alhamdulillah biasanya mereka agak stabil dalam economics. Sementara kalau di Thailand Utara itu kebanyakan orang Islamnya berketurunan Cina. Mereka adalah muhajirin dari Cina ke Myanmar dan akhirnya ke di Chiang Mai ataupun di Chiang Rai. Di sana walaupun tidak banyak orang Islamnya yang berketurunan Cina itu, tapi mereka memang begitu kuat sekali kualitas hidupnya. Dan mereka adalah elit dalam bidang economics di Thailand Utara itu. Dan satu lagi di Tenggara. Tenggara biasanya di orang Islam yang berketurunan Pathan, keturunan Afghanistan, India. Mereka biasanya terlibat dalam bisnis livestock ataupun ternakan. Jadi begitulah demografi orang Islam di negara kami Thailand. Ini mungkin mengubah persepsi dan juga paradigma yang kita telah ada mempunyai kepahaman bahwa Islam itu, Muslim itu hanya di Thailand Selatan. Saya jemputkan semua untuk datang ke Thailand dan kita bisa bersama dengan orang Islam dengan beda latar belakangnya. In terms of politics, jadi orang Islam itu telah mempunyai penglibatan dalam politics dari awal lagi. Karena kalau kita melihat proses democratization itu, jadi pelembagaan Thailand yang pertama itu sudah mempunyai penglibatan dari umat Islam, terutamanya dari Syekhul Islam sendiri di waktu itu. Dan beliau
bersama staf-stafnya, bersama umat Islam lagi 4 orang, mempunyai kekuatan dalam memberikan input dalam constitution negara Thai yang pertama. Jadi sekarang ini masih mempunyai orang Islam yang aktif dalam parlemen, dalam konstituennya sebagai wakil rakyat ataupun begitu begini. Dan in terms of ekonomi, dalam sudut ekonomi, saya ingin ceritakan bahwa sekarang ini orang Islam, walaupun kita mempunyai cuma satu bank Islam dengan banyak cawangannya seluruh negara, tapi bank Islamnya cuma satu, yaitu bank non-interest, yang bank Islam yang tidak ada interest, tidak ada riba itu. Cuman sebagai alternatif, kita alhamdulillah mempunyai jaringan koperasi Islam. Jadi koperasi Islam dijadikan alternatif karena syarat-syaratnya untuk meminjam ataupun leasing itu sometimes lebih mudah, lebih senang dari bank Islam. Maka dengan itu, ini sebagai satu kekuatan orang Islam, walaupun di negara yang bukan negara Islam, bahkan aset-aset koperasi Islam seluruh negara kurang lebih 30 sampai 40 koperasi Islam itu asetnya sudah triliun gitu. Maka ini sebagai sumber yang begitu kuat sekali untuk umat Islam bisa hidup dalam negara walaupun mereka dalam status minoritas. Tentang sosial budaya dan juga keagamaan, oleh karena Thailand itu mempunyai perlembagaan yang memberikan peluang untuk orang Islam beragama dan praktik apa saja yang mengikut ajaran agamanya. Dengan itu saya yakin bahwa Thailand adalah satu negara yang demografi orang Muslim itu di mana-mana di rata-rata. Yang kedua, di segi pembangunan politik juga orang Islam bisa mengadakan partisipasi politik. Dalam bidang ekonomi juga ada orang Islam yang terlibat dalam ekonomi di berbagai daerah, provinsi dan juga negara. Maka dengan itu saya pikir bahwa Thailand adalah satu negara yang membukakan peluang untuk orang Islam bisa hidup dan mempunyai daya diri sebagai orang Islam. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.